saya di sini, Maria Hansila. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Oh ya, sahabat pecinta YouTuber dimanapun berada, kali ini saya mau bercerita bahwa selama ini kira-kira seminggu lebih sudah tidak membuat konten dikarenakan sibuk bekerja. Jadi ini saya baru membuat konten. Tetapi saya tidak memakai Alkitab karena sekarang ini saya sudah merantau jauh. Waktu itu bukan alasan untuk saya tidak membawa Alkitab. Kebetulan Alkitab saya itu berukuran besar dan berat, pakaian dan barang bawaan pun banyak. Jadi bukan saya tidak mau membawa Alkitab, tetapi di sini pun ada Alkitab. Nanti baru saya membeli online atau membeli langsung. Oke, sahabat pecinta YouTuber dimanapun berada, kali ini saya mau berbagi kisah saya yang luar biasa yang udah beberapa tahun lalu, tetapi saya baru berbagi sekarang agar sahabat pecinta YouTuber itu lebih dekat dengan Tuhan dan lebih mengenal pribadi Tuhan kita, agar kehidupan kita itu penuh kedamaian dan cinta kasih serta penuh keajaiban. Oke, tidak berlama-lama lagi saya akan menceritakan kisah saya. Kisah saya ini dulu waktu saya masih kuliah di kampus Yogyakarta. Waktu itu kampus Surya Global. Kampus Surya Global itu tepatnya berada di Jalan Pramuka. Oh iya, waktu itu saya mengambil jurusan manajemen administrasi ya, tetapi saya hanya D3 saja. Dikarenakan tadi saya mau menceritakan ini dikarenakan saya sakit. Dan di situ saya menemukan keajaiban yang luar biasa di dalam hidup saya. Oke, dan saya mulai bercerita. Waktu itu saya berjalan bersama sepupu saya, menemani dia pergi ke sebuah salon untuk smoothing rambutnya. Singkat cerita, lambung saya itu sudah kumat dan tidak tahan. Terus saya bilang ke dia, Cing, masih lama ya? Dia bilang tidak lama, padahal rambutnya itu masih di smoothing, bercuci, di kriul-kriul, jadi lama. Akhirnya saya tidak tahan, lalu saya istirahat sebentar. Kemudian saya tidak tahan lagi, saya minta ya sahabat. Akhirnya sepupu saya itu pun kasihan dan akhirnya dia mengantar saya pulang. Sesampainya di rumah dia khawatir, kemudian dia mengambil sebotol air hangat, kemudian digulingkan ke perut saya. Itu pun tidak mempan. Penyakit saya sudah parah dan akhirnya dia menelpon kakak saya. Ketika itu kakak saya pun datang dengan kendaraannya sepeda motor, lalu mengantar saya ke rumah sakit yang tidak lain rumah sakit tersebut adalah tempat praktek saya di situ, rumah sakit Harjulu gitu, rumah sakit angkatan udara. Dan akhirnya sesampai di sana ternyata saya muntah-muntah terus tidak berhenti ya, kira-kira berlangsung 2 minggu lebih. Akhirnya darah saya pun mulai berkurang. Di situ saya sangat drop dan penyakit saya mulai tidak ada tertolong lagi. Dokter mengupayakan untuk transfusi darah, tetapi susah sekali golongan darah A. Dan akhirnya kakak saya menemukan orang yang mau mendonorkan darah, tetapi orangnya masih jauh, masih lama. Saya sudah tidak bisa tahan dan akhirnya saudara mau tahu, waktu itu saya langsung mati suri dan tidak sadarkan diri. Di dalam tidur saya itu, di dalam mimpi saya,
di sebuah uh, apa namanya, kayak lapangan hijau tanpa tanpa pantai, cuma lapangan. Terus di pinggirnya tuh ada gunung-gunung yang besar. Di situ saya melihat sebuah batu, saya duduk di situ dan saya termenung, saya mau pulang lewat mana, kenapa bisa saya di tempat ini. Tiba-tiba saya menemukan seseorang yang datang hanya memanggil, tapi memanggil dari belakang, katanya berbaliklah anakku. Saya kaget sahabat ketika saya berbalik. Saya melihat dia memakai jubah putih, terus berselendang selendang merah. Sudah, akhirnya saya bilang, kamu siapa? Terus dia tidak memberitahu nama, dia hanya bilang, kamu akan sembuh, saya akan memberitahu kamu jalan pulang. Terus dia hanya bilang, pulanglah dan makanlah, pasti kamu akan sembuh. Setelah itu bangunlah, pasti akan ada kesembuhan. Saya kaget sahabat, waktu itu saya langsung mengikuti suaranya, saya langsung pulang begitu saja, dan saya langsung sadarkan dari yang sakit tadi, saya tidak sadar. Tiba-tiba sahabat, saya kaget melihat orang banyak, termasuk perawat, dokter, di samping tempat tidur. Kemudian kenapa kok banyak, mereka menangis. Dan akhirnya saya minta makan yang banyak. Anehnya saya meminum aqua botol yang besar itu sahabat sampai habis, tapi tidak minta apapun, langsung saya sembuh. Ya, besoknya langsung pulang. Sungguh luar biasa sahabat. Ya, mungkin berbeda pengalaman dengan sahabat, tetapi sudah sering saya memimpi tentang Tuhan, dan akhirnya kehidupan saya menjadi baik dan sembuh. Oke sahabat, itulah kisah saya. Saya sudah berbagi kepada sahabat semuanya. Terima kasih sudah menonton kisah saya ini. Semoga kisah saya ini bisa juga mengubah kehidupan saudara untuk lebih mengenal Tuhan. Oke, sampai ketemu lagi di lain waktu, dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Bye bye.